Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ini ada yang lucu, yang belakangan ramai diperbincangkan di jagat maya. Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY mengadakan acara halal bihalal di Cikeas pada Sabtu 21 Maret kemarin. Maka datang deh tuh sahabat-sahabat Pak SBY dan kader-kader Partai Demokrat. Ya, semua berjalan sebagaimana mestinya aja lah. Tiba-tiba teman-teman, momen baik ini menjadi menggelitik. Karena turut hadir dalam acara tersebut seorang tamu yang kemudian terkonfirmasi bahwa beliau tidak diundang. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies datang ke acara petinggi partai yang kader-kadernya menuturkan kepada saya bahwa mereka merasa telah dikhianati oleh Pak Anies pada Pilpres 2024 lalu. Tapi kayaknya bukan ke saya aja deh, kader-kadernya ngomong kayak gitu ya. Setelah saya cari di media-media nasional, mereka juga sudah mengungkapkan perihal pengkhianatan tersebut ke khalayak ramai. Jadi dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Pak Tengku Rifki Harsya menyebut Pak Anies sebagai pengkhianat. Itu terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu. Jadi Pak Tengku bilang begini, rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Gak cuma di situ, Pak Tengku kemudian mempertegas lagi. Katanya termasuk pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Nah, pada Lebaran kemarin ketika Pak SBY, Mas AHY, dan kawan-kawan Partai Demokrat mengadakan halal bihalal, Pak Anies dengan tidak merasa bersalahnya datang ke petinggi partai yang pernah dikhianatinya itu tanpa undangan. Ini artinya Pak Anies mendengar akan ada acara di kediaman Pak SBY di Cikeas, lalu berinisiatif untuk datang sendiri. Lumayan tebal juga nih konstruksi kulit wajah Pak Anies. Jadi kenapa saya yakin Pak Anies nggak diundang? Ya karena dikonfirmasi oleh pihak Demokratnya sendiri. Dikutip dari kantor berita liputan6.com, Wasekjen Partai Demokrat, Bang Renanda Bakhtar, mengaku panitia tak mengundang Pak Anies di acara tersebut. Mas Renanda juga bilang bahwa acara silaturahmi ini memang bukan khusus untuk Partai Demokrat aja. Itu sebabnya sejumlah tokoh juga tampak hadir di Cikeas. Misalnya seperti Prof. Jimli atau Mbak Yeni Wahid itu hadir. Namun, untuk dua nama itu memang ada dalam daftar tamu undangan. Jadi ini antara dua ya. Satu, kader Partai Demokrat atau bukan kader Partai Demokrat tapi diundang oleh panitia. Nah, ini Pak Anies udah bukan kader Partai Demokrat dan nggak diundang, tapi still yakin datang ke acara. Dalam politik ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tidak bertujuan. Sontak ramai spekulasi bahwa kedatangan Pak Anies ke Cikeas bertujuan untuk memulai initial communication atau komunikasi awal. Ya, komunikasi yang bertujuan untuk 2029 nanti. Komunikasi yang pernah rusak akibat Partai Demokrat dikhianati oleh Pak Anies. Belakangan teman-teman, jubir Pak Anies, ya dia bilang kehadirannya cuma untuk silaturahmi biasa. Ya sambil diberikan tutur kata yang memuja-muji Partai Demokrat lah. Tapi yang lucu, kedatangan Pak Anies dengan senyum-senyum tersebut membuat Mas Herzaki, salah satu orang yang paling dekat dengan Mas AHY, harus melakukan klarifikasi. Mas Herzaki mengatakan bahwa semua orang boleh datang dan kedatangan Pak Anies memang tanpa undangan. Dan yang paling penting nggak ada pembicaraan khusus, terutama terkait politik kekuasaan. Lebih tepatnya Mas Herzaki bilang begini, tidak perlu diartikan atau dibawa kemana-mana, apalagi sampai diarahkan ke rencana koalisi ke depan, ataupun urusan pemilu, kejauhan itu mikirnya.
Itu kata Mas Herzaki. Ya tentu saja wajar ya kalau Partai Demokrat merasa perlu untuk menjaga stabilitas koalisi yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Ya, apalagi Pak Anies bukan cuma pernah mengkhianati Partai Demokrat, tapi juga pernah mengolok-olok Pak Prabowo dengan memberi nilai 11 dari 100 ya terhadap kinerja Pak Prabowo waktu masih menjadi Menhan. Mas Anies, Mas Anies. Biar apa sih? Kok bisa sampai segininya merepotkan orang lain? Udah dianggap pengkhianat, kemudian merepotkan yang dikhianati pula. Bicara pengkhianatan Pak Anies, sebetulnya bisa dilihat dari rekam jejaknya, teman-teman. Pendukung Pak Jokowi sudah jelas menganggap orang yang pernah menjadi menteri Pak Jokowi tersebut pengkhianat. Pak Anies semasa menjadi gubernur sering berstatement seperti memojokkan gubernur sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Bahkan dalam mengendalikan krisis COVID pada 2020 lalu, Pak Anies suka banget bikin kebijakan DKI yang nabrak-nabrak sama kebijakan pemerintah pusat. Saat itu Pak Anies adalah gubernur, Pak Jokowi adalah presiden. Sementara Pak Prabowo, teman-teman, kurang merasa dikhianati apa, ya. Setelah mengangkat Pak Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu, kemudian ketika Pilpres 2024, malah Pak Anies yang paling sering ya melemparkan sentimen-sentimen negatif ke Pak Prabowo. Bahkan kawan-kawan di Partai Gerindra menganggap Pak Anies sudah mengangkangi janjinya sendiri untuk nggak nyapres kalau Pak Prabowo nyapres. Kemudian setelah itu ada Partai Demokrat yang juga merasa dikhianati. Jadi wajar aja kemudian Pak Anies ditinggalkan begitu pertemuan kepentingannya dengan para parpol udah selesai. Seperti PKB misalnya yang merapat ke koalisi Prabowo ketika Pilpres selesai. Setidaknya Caimin yang dulu menjadi cawapres ya Pak Anies ya, kini tergabung dalam kabinet merah putih. Nggak ada sikap yang paling pas selain bersikap pragmatis kepada orang yang super pragmatis. Salah-salah, terlalu percaya malah dikhianatin, seperti contoh-contoh sebelumnya. Akhir kata, sikap legowo Pak SBY yang tetap menerima Pak Anies secara bermartabat di acaranya ini mengingatkan saya pada kalimat seorang stoik dari Romawi kuno, Marcus Aurelius. Beliau katakan, "So other people hurt me, that's their problem. Their character and their actions are not mine. What is done to me is ordained by nature, but what I do by my own." Jadi orang lain menyakiti saya, itu masalah mereka. Karakter dan tindakan mereka bukanlah milik kuasa saya. Apa yang dilakukan kepada saya telah ditakdirkan oleh alam. Apa yang saya lakukan itu baru kehendak saya sendiri. Selamat Pak SBY dan Partai Demokrat. Bagi saya, Anda menang. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.